Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi perkuliahan pembelajaran IPS MISD yang mana pokok pembahasan kita hari ini adalah tentang menganalisis kurikulum 2013. Nah, di sini karena menganalisis itu sangat banyak, jadi sekarang fokus kita menganalisisnya adalah tentang perumusan, indikator, dan tujuan pembelajaran. Berikut penjelasan tentang materi perkuliahan kita hari ini. Nah, Ananda, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menyusun indikator dan tujuan pembelajaran adalah pengertiannya. Nah, di sini yang disebut dengan indikator itu adalah perilaku yang dapat diukur dan atau dapat diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD tertentu yang nantinya akan menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran itu sendiri adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi atau dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan indikator? Nah, di sini ada beberapa cara dalam merumuskan indikator pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama, indikator tersebut dirumuskan berdasarkan KD, yaitu kompetensi dasar. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau sering juga kita sebut KKO yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga, indikator tersebut dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Selanjutnya yang kelima, hanya mengandung satu tindakan atau satu materi. Dan yang terakhir, yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Nah, berikut contoh dari perumusan indikator. Di sini Ibu mengambil KD IPS kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Yang mana KDIPS-nya adalah mengidentifikasi yang pengetahuan kedua, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, ingat Ananda, di sini kata kuncinya dari indikator dari KD ini adalah mengidentifikasi. Jadi kalau seandainya mengidentifikasi, jikalau nanti sudah tercapai hasil yang diharapkan mengidentifikasi, siswa itu mengidentifikasi, berarti indikatornya itu atau KD-nya itu sudah tercapai, Ananda. Kemudian berikutnya, di sini kata kuncinya lagi berdasarkan provinsi setempat ya. Jadi kalau kita di Sumatera Barat, jadi provinsinya Sumatera Barat. Kemudian yang KD 4.2-nya atau keterampilannya, di sini yang dituntut adalah menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, sekarang kita mulai dalam merumuskan indikatornya. Nah, untuk KD 3.2, ini perumusan indikatornya. Nah, sebelum siswa mengidentifikasi, adakah yang harus dikuasai oleh siswa terlebih dahulu? Nah, jikalau tidak ada, berarti hal yang mendasar atau hal yang pertama itu memang perlu identifikasi. Jadi langsung saja kita masuk mengidentifikasi karena tuntutannya adalah mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Nah, ingat tadi poinnya Ananda, cara merumuskan indikator tadi, dia tidak boleh bermakna ganda. Jadi hanya membahas satu pembelajaran, satu
untuk pembelajaran ya, karena di sini yang pertama pembelajarannya tentang keragaman sosial, maka yang dijabarkan terlebih dahulu tentang keragaman sosial masyarakat. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa membahas tentang ekonomi, budaya, etnis, dan lain-lain yang indah. Nah, karena provinsi kita adalah Sumatera Barat, jadi itu tuh disebut juga dengan Minangkabau ya, identitas kita, wilayah kita Minangkabau. Jadi di sini indikator yang dirumuskan adalah mengidentifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Nah, untuk mengidentifikasi ini di KKO itu merupakan pengetahuannya itu C1. Kemudian setelah dia mengidentifikasi apa lagi yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Kan tidak mungkin dia hanya mengidentifikasi, kalau dia mengidentifikasi otomatis baru yang ada di pikirannya. Dia mengidentifikasi, terpikir baru di otaknya. Nah, setelah terpikir, lalu nanti dia menuliskannya. Makanya capaian yang keduanya untuk KB 3.2 itu adalah menuliskan hasil identifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Di sini pengetahuannya masih berupa C1 juga. Kemudian yang untuk keempat, keterampilannya. Yang tadi keterampilan yang diharapkan adalah menyajikan hasil identifikasi. Nah, karena di sini dia menyajikan, otomatis setelah dia menuliskan langsung saja kita membuat indikatornya menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Itu keterampilan yang diharapkan adalah P3. Nah, selanjutnya Ananda, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran? Nah, cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu yang pertama dirumuskan berdasarkan KD dan juga indikator yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan tata kerja operasional yang terukur atau KKO taksonomi Bloom. Tadi juga sudah menggunakannya ya di indikator. Kemudian yang ketiga, tergambar proses yang dilakukan dan hasil belajar yang ingin dicapai peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu memuat 4 hal yang sering juga disebut dengan singkatan A, B, C, D. Apakah itu A? Nah, A itu disebut juga dengan audiens, yaitu siswa. Kemudian B itu adalah behavior, yang mana behavior itu adalah kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya C, yaitu condition, yang artinya adalah di sini aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang D atau degree itu adalah tentang tingkatan perilaku yang diharapkan. Apa nanti harapan dari tingkatan perilakunya. Nah, ini contoh contoh dalam perumusan tujuan pembelajaran. Nah, tadi indikatornya sudah kita bahas. Yang pertama mengidentifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Kemudian yang keduanya menuliskan hasil identifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Dan selanjutnya adalah menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial masyarakat Minangkabau. Di sini tujuan pembelajarannya bisa Anda lihat. Yang mana untuk indikator 1, 32.1, tujuannya adalah dengan disajikannya teks lisan. Nah, bagaimana kok bisa ini teks lisan, Bu? Kita perhatikan kembali mata pelajaran yang terkait. Selain IPS, itu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di mata pelajaran Bahasa Indonesia, untuk tema 1 pembelajaran 1, itu diharapkan adalah adanya penyajian teks. Teks itu ada berupa lisan dan tulisan. Nah, di sini kita membahasnya atau menyajikan teksnya berupa teks lisan. Jadi, dengan disajikannya teks lisan, siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau dengan tepat. Nah, jadi teks lisan yang disajikan ini, nanti isi dalam teksnya itu terdapat isi teksnya itu terdapat keragaman sosial masyarakat Minangkabau, Rianda. Jadi bisa kita desain sendiri teksnya nanti sesuai dengan kebutuhan kita dan juga peserta didik serta lingkungan kita ya. Kemudian
Yang kedua, dengan kerja kelompok. Nah, kenapa kerja kelompok? Nah, di sini harapannya itu kan bisa saja kita nanti membentuk kelompok-kelompok belajar kecil ya pada siswa kita. Jadi dengan adanya kerja kelompok, siswa dapat menuliskan hasil identifikasi. Ingat yang kedua tentang menuliskan hasil identifikasi. Jadi dengan adanya kerja kelompok, siswa tersebut dapat menuliskan hasil identifikasi keragaman sosial masyarakat Minangkabau dengan rapi nih ya. Kalau dia menuliskan otomatis dengan rapi, jadi sikapnya rapi. Nah, di antara dua ini manakah A, B, C, D? Nah, di sini Ibu jelaskan yang A-nya audiens adalah siswa, B-nya behavior, tadi apa? Nah, ini dia mengidentifikasi, dan yang C-nya dengan disajikannya teks lisan dan D-nya tepat ya. Kemudian selanjutnya untuk yang indikator ketiga yaitu keterampilan menyajikan hasil identifikasi. Karena di sini menyajikan, dengan apa caranya siswa itu bisa menyajikan teks tersebut. Nah, menyajikan hasil identifikasi tersebut. Nah, caranya adalah dengan adanya penugasan dari guru. Kalau tidak ada penugasan dari guru, bagaimana nanti siswanya itu menyajikannya ke depan kelas atau di tempat duduknya gitu. Jadi dengan adanya penugasan dari guru, maka di sini poinnya adalah dengan penugasan dari guru, siswa itu dapat menyajikan hasil identifikasi mengenai keberagaman sosial masyarakat Minangkabau dengan bahasanya sendiri. Jadi sikapnya atau tuntutannya di sini adalah sesuai dengan bahasanya sendiri, gitu ya. Nah, oke Ananda, itulah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Ananda bisa mengerti dan memahami bagaimana tata cara membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Baik Ananda, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.